Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponensial. Penerapan fungsi eksponensial itu terbagi jadi dua, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan. Jika nilai X semakin besar, maka nilai Z semakin besar. Untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Jika Fx sama dengan A pangkat X, di mana A lebih besar dari 1, maka fungsi monoton naik. Pertumbuhan eksponensial adalah suatu keadaan di mana kuantitas tertentu meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Contohnya, bunga majemuk, pertumbuhan populasi, investasi, penambahan pasien COVID-19. Nah, di sini saya ada rumusnya. Bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, di mana perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Nah, ini adalah rumus bunga tunggal. Selanjutnya, bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, di mana perhitungan bunga setiap periode dihitung dengan cara bunga yang baru, ditambahkan kepada pokok pinjaman, dan jumlah inilah yang digabungkan untuk periode selanjutnya. Nah, ini adalah keterangan rumusnya. B adalah besar bunga, M0 modal awal, I presentasi bunga dalam jangka waktu yang ditentukan, T jangka waktu menabung atau meminjam. Kita ke contoh. Seorang pengusaha meminjam uang di bank sebesar 150 juta dengan suku bunga majemuk 5%. Perhitungan bunga dilakukan setiap 6 bulan, 2 periode per tahun. Berapa total pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut setelah 3 tahun? Penyelesaiannya. Diketahui M0 150 juta. I 5% atau 0,05. T 3 tahun. 3 tahun itu 6 periode. Ditanya total pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut setelah 3 tahun atau M6. Jawab. M6 sama dengan 150 juta kali 1 tambah 0,05 pangkat 6. 150 juta kali 1,340095641. Hasilnya 201 juta 14.346 rupiah. Jadi, total pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut setelah 3 tahun adalah 201 juta 14.346 rupiah. Lanjut, kita ke peluruhan.
Jika nilai X semakin besar, maka nilai Z semakin kecil. Untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih besar dari Fx2. Jika Fx sama dengan A pangkat X, di mana A 0 sampai 1, maka fungsi monoton turun. Peluruhan eksponensial adalah suatu keadaan di mana kuantitas tertentu menurun dengan cepat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Contoh, intensitas cahaya, harga jual barang, ukuran bahan radioaktif. Ini adalah rumusnya, dan ini keterangannya. PT jumlah setelah periode ke T. P0 jumlah mula-mula, I persentase atau laju setiap periode. Contoh, Andi seorang pedagang gawe sejak tahun 2009. Ia melihat peluang penjualan gawe karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Namun, hal ini juga mengakibatkan penurunan harga gawe dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, Andi menjual iPhone 5s 64 GB pada akhir tahun 2012 dengan harga 9 juta. Namun karena setiap 6 bulan, 1 tahun 2 periode, harga mengalami penurunan sebanyak 5%. Maka harga jual iPhone baru 5s sekarang adalah penyelesaiannya. Diketahui P0 sama dengan 9 juta, I sama dengan 0,05 atau 5%. T-nya 16. Ditanya P8. Jawab. Kita masukkan 9 juta kali 1 kurangi 0,05 pangkat 16. Hasilnya 3.961.140 rupiah. Jadi harga jual iPhone baru 5s sekarang adalah 3.961.140 rupiah. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.